Haleluya, kembali dalam Pray From Home. Kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan lewat renungan di malam hari ini, kami mau belajar menjadi pelaku firman-Mu. Beri hikmat-Mu dan beri pengertian-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, malam ini saya akan sharing tentang jangan merancangkan kejahatan. Kita baca dari Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kekasih Tuhan, apa yang Anda ingin lakukan apa yang Anda ingin orang lain lakukan kepada Anda, lakukan demikian kepada orang tersebut terlebih dahulu. Dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan, apapun yang ingin Anda terima dari orang lain, belajarlah untuk melakukan kepada mereka terlebih dahulu. Namun, apakah itu selalu terjadi dalam kehidupan kita? Tentu saja tidak. Sering kita sudah melakukan kebenaran, kebaikan kepada orang lain, ternyata ada orang yang tidak melakukan kebenaran dan kebaikan kepada kita. Jadi, jangan sampai kita berharap kepada manusia bahwa setiap kebenaran dan kebaikan yang kita lakukan akan dibalas dengan kebenaran dan kebaikan dari orang tersebut. Kalau itu yang kita lakukan, namanya pamrih. Tapi mari kita terus melakukan kebenaran dan kebaikan dan jangan merancangkan kejahatan. Dan sekalipun ada rancangan kejahatan yang dilakukan orang lain kepada kita, Tuhan bisa mengubah setiap rancangan kejahatan itu menjadi rancangan kebaikan buat kita. Namun seringkali kita hanya melihat motivasi orang, kemudian apa yang dilakukan, tanpa tahu bahwa di balik semuanya itu, Tuhan bisa membalikkan keadaan. Nah, mari kita belajar dua hal saja, supaya kita tidak merancangkan kejahatan. Yang pertama, jangan pernah merancangkan kejahatan. Apa yang Anda tabur, apa yang Anda lakukan kepada orang lain akan Anda tuai suatu hari. Jadi kalau saudara menabur kejahatan, suatu hari saudara akan menuai kejahatan. Bahkan bukan diri saudara, tapi keluarga, keturunan saudara. Namun kalau kita melakukan kebenaran dan kebaikan kepada orang lain, walaupun orang itu tidak membalas, tapi kita akan menikmati apa yang sudah kita tabur. Keluarga kita, sanak saudara, famili kita, keturunan kita akan menikmati segala yang kita tabur. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan dengan kebaikan. Dalam Roma 12 ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, di sini dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, namun lakukanlah apa yang baik buat semua orang, bagi semua orang. Jadi bukan orang tertentu, tapi semua orang. Sekali lagi, lakukan hal yang baik buat semua orang. Lalu saudara mulai berpikir, lalu ada orang kok begitu jahat? Begitu jahat. Setiap kali saya berbuat baik kepada dia, dia tidak pernah membalas dengan kebaikan. Saudara, kita nggak bisa mengubah orang, tapi paling tidak, bagian kita adalah menabur kebenaran dan menabur kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Terus lakukan yang benar, yang baik. Kemudian, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya, hiduplah berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan semua orang. Jadi dimanapun kita berada, di situ ada peace, di situ ada damai, di situ ada shalom. Dan mari kita tebarkan, bagikan
kabar damai sejahtera buat orang-orang di sekitar kita. Saudara, hal yang berikutnya, serahkan pembalasan kepada Tuhan. Jangan membalas dengan kekuatan kita. Jangan membalas dengan kemampuan kita. Tapi serahkan saja kepada Tuhan Yesus. Roma 12 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi, sebenarnya ketika saudara dilukai, hati saudara terluka, Yesus yang terluka. Yesus tahu, Yesus juga terluka. Ketika saudara difitnah, Yesus pun merasakan apa yang saudara rasakan. Jadi, serahkan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sendiri yang akan membalasnya. Bagaimana cara Tuhan Yesus membalas? Itu haknya Tuhan Yesus, bukan hak kita. Hak kita adalah membalas kejahatan dengan kebaikan, menjadi pembawa damai, menjadi pemberita kabar damai sejahtera dimanapun kita berada. Saudara, hal yang kedua, setelah jangan pernah perancangan kejahatan, hidup dalam kasih. Mari kita belajar hidup saling mengasihi. Bukan hanya menerima, tapi juga memberi. Itu namanya saling mengasihi. Roma 13 ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Tidak ada seorang pun sanggup melakukan hukum Taurat. Tetapi dalam ayat ini dikatakan, waktu kita mengasihi, kita menggenapkan, kita melakukan hukum Taurat. Dan bukan sekedar melakukan hukum Taurat, memenuhi hukum Taurat. Tanpa kasih, kita nggak bisa melakukan hukum Taurat. Ada 613 aturan, begitu banyak. Mungkin kita nggak hafal. Dan saya yakin, sebagian besar di antara kita memang tidak hafal hukum Taurat itu yang sebanyak 613 aturan. Tapi satu hal saja, lakukan kasih. Yang berikutnya, kasihlah sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Roma 13 ayat 9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mencubit tangan kita dengan keras, dengan kasar, pasti rasanya sakit. Oleh sebab itu jangan mencubit orang lain. Kalau kita mendengarkan kata-kata yang kasar, hati kita bisa terluka. Janganlah ada kata-kata kasar kepada orang lain. Mari kita bukan menjadi orang yang mau dimengerti, tapi belajar untuk mau mengerti orang lain. Bukan minta dimengerti oleh orang lain, tapi belajar mau mengerti orang lain. Mau melayani orang lain, bukan minta dilayani. Mau mengutamakan orang lain, bukan mengutamakan diri sendiri. Saudara, hal yang berikutnya, kasih itu tidak melakukan kejahatan. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Orang yang hidup dalam kasih, menggenapkan hukum Taurat. Kita tidak perlu melakukan banyak hal, tapi satu hal, kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan tentu saja, ketika kita mengasihi orang lain, kita juga mengasihi diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam kasih. Kasih adalah pribadi Yesus Kristus. Orang yang hidup dalam Yesus Kristus, ia hidup dalam kasih. Orang yang hidup dalam kasih tidak melakukan kejahatan. Orang yang hidup dalam kasih tidak merancangkan kejahatan. Mari kita berdoa. Kami mau belajar Tuhan, hidup dalam Yesus Kristus, dan kami belajar hidup dalam kasih Kristus. Dan oleh sebab itu kami mau belajar untuk melakukan kebenaran dan kebaikan setiap hari. Tolong kami, mampukan kami ya Tuhan, untuk berjalan dalam firman-Mu, dan biarlah terang firman-Mu
menuntun kami dari kebenaran kepada kebenaran. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit. Anak Aiko, Tuhan memberikan kesembuhan dan mujizat dalam nama Yesus. Biarlah orang tua, kakek nenek yang merawatnya diberi kekuatan kesabaran. Kami juga menyerahkan Pak Slamet dan Cilui. Biarlah mereka diberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan pemulihan. Malam ini kami juga berdoa buat Yofi yang menghadapi kemoterapi selama beberapa kali. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan. Biarlah rohnya, jiwanya, dan tubuhnya kuat dan sembuh kembali. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan. Baik yang ada sakit kepala, sakit jantung, sakit di tulang-tulang, sakit di otot, sakit di saraf. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan secara total. Malam ini kami berdoa buat Ibu Ruslinda, buat Bu Ikut, juga buat Bu Menok, di mana para nenek ini menjadi orang yang menolong, mendukung anggota keluarganya. Tuhan memberikan kekuatan ekstra. Tuhan memberikan hikmat buat mereka dapat mengelola kehidupan bersama anak, menantu, dan cucu mereka. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini juga kami berdoa buat setiap kekasih Tuhan yang bekerja dengan sungguh-sungguh setiap hari. Kami minta ya Tuhan, berkat-Mu, rahmat-Mu secara khusus buat mereka. Dan malam ini kami juga berdoa buat beberapa orang yang sedang mengalami pergumulan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Biarlah Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memberikan kedamaian, Tuhan yang menuntun kepada jalan-jalan yang terbaik. Malam ini kami berdoa buat kekasih Tuhan Jemaat Rob Jajak. Dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka berada, baik jemaat yang ibadah on-site di gedung maupun yang secara online setiap hari Minggu maupun di acara-acara yang kami lakukan. Tuhan memberikan berkat khusus, memberikan hikmat khusus, memberikan pertolongan khusus. Di tengah-tengah masa sulit, Tuhan adalah jalan keluar. Dan apapun yang terjadi, di mana Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, mereka beroleh kekuatan baru, beroleh perlindungan, beroleh penghiburan, bahkan beroleh kesembuhan, pemulihan, dan mujizat. Kami percaya Tuhan menolong kekasih Tuhan yang beribadah bersama dengan Rob Jajak dan bersama dengan kami. Malam ini kami juga berdoa buat kekasih Tuhan yang ada di Selangor, Malaysia, keluarga Alvinsio. Tuhan memberikan kelimpahan, berkat, perlindungan, kesehatan. Dan apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami berdoa buat keluarga penerbang, baik keluarga Johan yang ada di Tangerang maupun keluarga Daniel yang ada di Sentani. Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan buat mereka. Dan biarlah mereka dapat mengalami pembalikan keadaan di dunia penerbangan. Kami juga berdoa buat keluarga Miss Lydia, baik yang ada di Jakarta, di Manado, dan di berbagai negeri. Tuhan melindungi, dan biarlah anak, menantu, cucu dari keluarga Miss Lydia dan keluarga besarnya diberikan kekuatan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Ibu Siana dan keluarganya, dan terutama kokonya yang hari-hari ini sedang mengalami sakit keras. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami percaya Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Dan kami berdoa buat keluarga besar kami yang ada di Solo, baik orang tua maupun mertua, khususnya Bu Maria yang sebentar lagi akan operasi katarak. Tuhan memberikan kesiapan hati, Tuhan memberikan proses operasi yang cepat dan yang terbaik, dan Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan buat Bu Maria. Dan kami juga berdoa buat orang tua kami, mertua kami, juga adik-adik ipar kami. Tuhan memberikan perlindungan, penyertaan, berkat khusus, bahkan
Apa yang tidak pernah mereka pikirkan, Tuhan sudah sediakan. Malam ini kami menyerahkan keluarga Ibu Yuliana yang ada di Bali dalam tangan Tuhan. Keluarga besarnya, biarlah semuanya takut, hormat, dan gentar kepada Tuhan. Malam ini kami menyerahkan Aisinta yang ada di Surabaya bersama keluarga besarnya, satu demi satu. Yang belum menerima Yesus akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami memberkati Mbak Dwi yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kehidupannya dan kerohaniannya pun makin bertumbuh. Kami percaya Tuhan, beberapa kekasih Tuhan yang mengikuti Pray From Home, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di YouTube, kami berdoa, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan perlindungan, bahkan di tengah masa sulit, Tuhan memberikan solusi, jalan keluar, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan. Terima kasih Bapa. Malam ini kami menyerahkan bangsa negeri Indonesia dalam tangan Tuhan. Biarlah Indonesia sembuh dan pulih ekonominya, pulih kembali, dan khususnya dunia pariwisata makin menggeliat. Dan kami percaya pembalikan keadaan buat negeri Indonesia pun segera terjadi. Dan kami minta ya Tuhan, biarlah penduduk Indonesia makin hari makin disiplin. Sehingga jikalau terjadi gelombang ketiga, tidak terjadi kegoncangan di negeri Indonesia. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang tinggal di luar negeri, biarlah mereka mengumpulkan berkat dengan penuh syukur dan Tuhan memberikan perlindungan. Malam ini kami akan beristirahat. Biarlah kami bisa menikmati family time dan biarlah anak-anak kami, keluarga kami yang sedang studi, yang sedang belajar diberi hikmat, diberi kecerdasan yang luar biasa dari Tuhan. Segala berkat yang terbaik dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus turun atas kami semua dan kami menyambutnya dalam nama Yesus. Amin. Tetap kuat, tetap melakukan kebenaran dan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati saudara.